Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di siang hari ini saya akan menyampaikan visi Allah yang telah memberikan kewenangan kepada kita untuk memperluaskan pelayanan di pelosok dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus. Untuk itu tema kita hari ini adalah apa itu misiologi, apa misi Allah, yang kedua, yang ketiga tujuan misi bagi gereja, yang keempat mengapa misiologi itu penting bagi kita di gereja, dan yang keenam, yang kelima, relevansinya bagi jemaat masa gini, bagaimana kita memerluaskan untuk melayani Tuhan di gereja. Apa itu misiologi? Misiologi adalah suatu ilmu yang dimana sudut pandang ilmu yang telah diberikan, definisikan untuk misi Allah diamanatkan kepada kita untuk dimana mau melayani. Karena itu misi artinya bahwa Allah memberikan amanatkan kepada misionaris dari luar negeri membawa kita ke dalam negeri di Indonesia. Setelah itu kita akan bagaimana kita pegang misi itu untuk memperluaskan melayani Tuhan di dunia ini. Untuk itu misi Allah adalah cantumnya Tuhan Yesus untuk diberikan kewenangan untuk kita memperluaskan pelayanan. Dan misi adalah suatu ilmu yang memperluaskan dalam segala aspek, yaitu segala budaya, daerah, bahasa, semua kita akan mengenali semua dan bagaimana apa yang terjadi di dalam misi itu untuk bisa menjangkau dalam pelayanan. Itu yang latar belakang misi Allah yang telah diberikan untuk kepada kita sekalian, Bapak Ibu, di siang hari ini. Bagian yang kedua, apa itu misi Allah? Kata misi adalah yang dipakai merujuk pada keseluruhan tugas atau misi Alkitab. Misal Alkitab seorang melakukan menjalankan rohani, seorang saksi itulah sebabnya mengucapkan gereja diutus sebagai seorang untuk membawa kepada dunia yang lain. Hamba Tuhan sebagai garam dan terang ke dalam dunia untuk mengamanatkan kepada dunia yang lain yang belum mengenal Allah secara pribadi. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13-16, Allah mempunyai misi. Allah mempunyai misi yang sangat agung untuk diberikan kewenangan untuk bagi kita. Allah sudah melakukan untuk visi dan misi yang dimana mengorbankan di atas kayu salib dan datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan saatnya dia menaik ke dalam kerajaan surga, Allah memberikan atau mengamanatkan kepada kita untuk memperluaskan melayani Tuhan di dunia yang belum mengenal. Itu sebabnya apa itu misi? Kita harus mengenal hal yang bagian yang kedua ini. Yang ketiga, tujuan misi bagi gereja. Tujuan Tuhan sudah diselesaikan. Sekarang tujuan misi bagi gereja di dalam kita. Misi gereja adalah mempersiapkan jalan bagi pernyataan akhir gereja Allah. Bagian pertama mengembangkan dalam diri manusia sifat-sifat seperti Kristus. Misi kita, Tuhan percayakan kita untuk memperluaskan pelayanan misi di dunia yang belum mengenal, untuk mempersiapkan
menyampaikan sehingga dunia akan mendapat lebih mengenal seperti Kristus. Yang pertama. Yang kedua, mengubah masyarakat sehingga dunia akan mendapat atau mencari tempat yang lebih baik. Artinya apa? Kita mengubah hidup mereka melalui kebenaran firman Allah, pemberitaan firman Allah, sehingga mereka mengubah dengan sifat mereka, karakter mereka, budaya mereka, penyembahan berhala mereka, apa yang dilakukan oleh tidak diizinkan Allah, itu ditinggalkan dan mengikut Yesus secara biri-bari. Dan itu sebabnya Allah percayakan kita sebagai misi gereja untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia yang belum mengenal. Yang ketiga, misi adalah tanggung jawab. Tanggung jawab semua orang percaya kepada Yesus Kristus segala sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mempertanggungjawabkan Allah berikan kepada kita sebagai misi, itu amanatkan kepada kita. Kita harus mempertanggungjawabkan untuk mau melayani Tuhan, menjangkau dengan cewek-cewek yang belum mengenal. Respon kita apa yang terjadi? Respon kita atas karya keselamatan di atas pundak kita siap untuk melakukan berkar-berkar yang telah diberikan kita itu untuk membagikan kepada orang lain. Itu adalah misi atau tujuan gereja untuk memperluaskan. Bagian yang kemudian, yang pertama, misi berpusat kepada Allah dan misionaris misodei yang merupakan inti dari rencangan Allah. Itu adalah rencangan Allah yang telah diberikan untuk kita memperluaskan, melanjutkan pelayanan itu. Bagian yang kedua, misi juga mengutuskan atau misi Tuhan sebagai dari pernyataan Allah yang diberikan untuk kita. Untuk itu kita harus meresponi melalui doa, dana, daya untuk melanjutkan pelayanan itu. Itu adalah kewenangan bagi gereja sekarang. Bagian yang ketiga, mengapa misionaris itu penting sekali? Ada beberapa hal, ada 5 hal penting di dalam bagian ini. Yang pertama, hal yang penting bagi gereja untuk mengutus dan ada yang diutus untuk melaksanakan tugas penting untuk Injil. Ada yang mengutus dari rumah kita, dari gereja kita, mengutus kepada dunia yang lain yang belum mengenal. Dan mengutus itu suatu kekuatan yang Tuhan berikan kewenangan kita. Kita diutus kepada orang-orang yang sudah komitmen itu untuk membawa kabar baik kepada orang lain yang belum mengenal itu. Bagian yang pertama. Yang kedua, ada pendengaran dan mendengar langkah penting yang perlu dibersihkan oleh objektif pelayanan misi Allah atau pelayanan Injil ialah Allah. Ada yang sudah mendengar, sudah mendengar, setelah itu menyampaikan kepada orang lain, yaitu pendengar, karena mereka mau dengar untuk mengikut Yesus. Itu sebabnya kita harus setelah kita mendengar tidak bisa berdiam diri, tapi kita juga membagikan kepada orang lain. Yang ketiga, mereka yang percaya di Allah selamatkan. Itu tujuannya, mereka harus mendengar suara Allah dan mereka harus diselamatkan. Yang keempat, misi sebagai umat Allah, kita diberikan tugas dan tanggung jawab kita mengkabarkan ke seluruh dunia. Karena itu tugasnya gereja untuk memperluaskan. Bapak Ibu, seberapa besar kita sudah memperluaskan, kita sudah mengkabarkan, mencari pelajaran atau mencari PR bagi kita untuk memperluaskan dengan dunia yang belum mengenal itu. Relevansinya bagi gereja masa gini sekarang adalah misi adalah merupakan bagian dari penting kehidupan orang Kristen. Maka itu kita menjadikan semua orang untuk murid, mencari murid kepada orang yang lain sehingga mereka juga mengenal Yesus secara pribadi. Bagian yang pertama. Yang kedua adalah maka Injil Yohanes pasal 3:16
mengambil komitmen dengan Allah, merelakan di atas dakta, di atas kerajaan Allah yang maha besar, tetapi dia meninggalkan kegagalannya dan dia datang untuk mencari menyelamatkan kita. Untuk itu kita juga melanjutkan untuk kabar baik itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain yang belum. Dan itu tujuannya, sehingga misi Allah itu untuk memperluaskan dan mempertanggungjawabkan dalam hidup kita. Itu yang saya bisa sampaikan dengan di saat ini, walaupun beberapa hal yang bisa lewatkan, tetapi percaya diri bahwa Tuhan percayakan kita boleh melanjutkan pelayanan misi itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu menjadi PR, menjadi bagian kita orang percaya untuk melanjutkan amanat agung itu kepada seluruh dunia. Oke.